Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Dewan Juri yang arif dan bijaksana, yang kami hormati peserta pidato dan hadirin yang berbahagia. Puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Salawat yang berangkaikan salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat, sahabat dan pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Izinkanlah saya menyampaikan pidato yang berjudul Nilai-nilai Pancasila di mata generasi milenial berlandaskan Quran Surah Al-Ikhlas ayat 1 sebagai berikut. Yang artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Quran Surah Al-Ikhlas ayat 1. Hadirin di rumah aja, begitulah Al-Quran menggambarkan tentang Pancasila, yakni sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Hadirin di rumah aja, melihat begitu besarnya hati dan jiwa para pahlawan akan masa depan bangsa di tengah rumitnya situasi yang mencekam, kita sebagai generasi milenial tidak bisa hanya duduk dan menikmati kemerdekaan saat ini. Namun, kita sebagai kaum milenial harus mampu berperan aktif mewujudkan Indonesia yang harmoni, damai, dan adil melalui penghayatan nilai-nilai luhur Pancasila dalam realitas kehidupan. Lantas, yang menjadi sebuah pertanyaan, bagaimana nilai-nilai Pancasila di mata generasi milenial? Hadirin di rumah aja, bahwasanya eksistensi Pancasila menurut generasi milenial dapat dijadikan jembatan emas untuk membangun batas apa yang bisa diterima dari pengaruh luar yang merugikan dan tidak etis negatif. Lalu, dengan luar biasanya ideologi Pancasila menempatkan ketuhanan yang Maha Esa sebagai sila pertama untuk memperingatkan generasi milenial bahwa ada Tuhan sebagai pusat dari kehidupan. Lalu, dalam relevansinya dengan sila kedua, di mana kaum milenial harus bijaksana, adil dalam pikiran dan perilaku etis pada sesama. Hadirin di rumah aja, generasi milenial harus sadar diri untuk selalu bersinergi menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa, yakni di dalam sila ketiga melalui sikap toleransi akan perbedaan dan memegang teguh pendirian yang tidak bisa diacak oleh bangsa luar. Hadirin di rumah aja, generasi muda milenial juga harus bersikap demokratis dengan mementingkan aspek musyawarah bersama untuk mufakat dalam pengambilan keputusan, yakni di dalam sila keempat, keputusan tidak boleh diambil secara otoriter, namun hasil kesepakatan dan musyawarah bersama. Juga di dalam sila kelima, anak muda milenial harus mengusahakan keadilan sosial, perlu mengkritik struktur sosial, ideologi, dan politik dalam negara dan masyarakat yang menciptakan ketidakadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Hadirin di rumah aja, dari pidato tadi saya menggarisbawahi dan mengambil kesimpulan bahwa kita sebagai generasi muda milenial yang akan menentukan masa depan bangsa, kita harus bisa menyeimbangkan ideologi Pancasila dengan perubahan zaman, di samping kemajuan teknologi dan kuatnya arus globalisasi. Mari menjadi generasi muda milenial yang memiliki karakter sebagai bangsa Indonesia yang berideologi Pancasila.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.